Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspiration and Solution setiap hari Jumat yang selalu menarik untuk Anda semuanya. Pada pagi hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa, akan membahas kiat sukses dalam bisnis, tentu juga bagaimana membagi waktu bersama keluarga. Telah hadir di studio by live bersama kami Bapak Hendra Sarifudin. Beliau adalah CEO Kenari Jaya Prima. Saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Pak. Apa Ya, kabarnya Pak? sehat, oke. Sehat, luar biasa Pak ya. Wawancara ya. Di studio juga bersama kami Pak Juanda Ropelim. Beliau adalah CEO dan founder dari iCommunity dan Real Funder. Selamat pagi Pak Juanda, apa kabarnya Pak? Selamat pagi Pak Syan, luar biasa Pak pagi ini. Iya, biasa di luar juga ya Pak Juanda ya. Luar biasa di luar juga benar sekali Pak. Sama juga ya. Kalau kalau apa sosok yang luar biasa pasti selalu biasa di luar juga ini Pak. Nah, sahabat Tribuners, Pak Hendra sosok yang luar biasa di dalam bisnis. Beliau membangun bisnis dari dasar tahun 1965 dari kios kecil sampai sekarang itu memiliki berbagai cabang di kota-kota besar di Indonesia. Di bisnis kunci dari manual sampai digital. Pak Hendra, perkembangan yang luar biasa dari PT Kenari Jaya ini tentunya bukan hal yang mudah ya Pak ya. Itu penuh Betul. perjuangan dari sebuah kios kecil sampai sekarang menjadi sebuah cabang di mana-mana yang luar biasa. Pak Hendra, apa yang menjadi motivasi? Bisa cerita Kak sedikit mengenai motivasi dan inspirasi Pak Hendra Sarifudin itu memulai bisnis ini dari awal, Pak? Hmm. Awalnya begini. Awalnya kalau saya bersama kakak saya, Husin Syarifudin, itu menjual barang-barang, sebenarnya barang-barang bangunan kasar sih. Dijual cat, jual paku, seng, dan lain-lain. Jadi dengan waktu itu, kiosnya 2,5 kali 2,5. Tapi dengan berjalannya waktu, nah ini memang satu perkembangan yang di luar dugaan saya juga. Ada seorang salesman kunci ya yang sering datang ke tempat saya. Waktu itu harga pasaran kunci hanya sekitar 3 ribuan. Tapi dia menawarkan kunci yang paling murah sekitar 8 ribuan. Ya jujur saya bilang, ya saya kan nggak ada modal. Ya Anda tawarkan ke toko-toko lain lah. Baik di Jatinegara, Paseban, dan juga di Harko gitu ya. Saya kasih alamat-alamatnya. Nah, sama dia saya bina sebagai teman aja gitu. Ternyata orang ini setelah keliling-keliling tetap semua barang dia ditolak. Nah, akhirnya dia bilang, "Eh, gimana kalau saya konsinyasi? Nah, ini kan lemari lu kan kosong," dia bilang. Oh, saya masih nanya konsinyasi artinya apa gitu loh. Ya, karena saya nggak ngerti arti konsinyasi itu waktu itu ya. Oh, laku baru bayar. Kalau laku bayar mah boleh aja daripada lemari saya kosong. Udah dia panggil sama timnya datang besokannya diukur semua dan setelah itu berapa, berapa hari kemudian dipenuhilah lemari saya dengan barang-barang dia. Gitu. Nah, keberuntungan dari saya adalah saat itu Pak Gubernur Ali Sadikin Jakarta ya, almarhum sekarang eh, membangun kota Jakarta saat beliau menjabat sebagai Gubernur Jakarta Raya. Ya, membangun kota Jakarta yaitu dengan membangun gedung pusat pemerintahan DKI di Balai Blok G sekarang di Merdeka Selatan dan juga banyak hotel-hotel pemerintah yang dia bangun. Setiap wilayah di Jakarta ini, Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan, dibangun juga gelanggang olahraga oleh beliau. Nah, kuncinya selalu memakai spek brand ini, yaitu brandnya JL itu waktu itu. Ya kalau bahasa yang sering orang pakai Yale lah. Eh, Nah, tetapi mereka punya sistem sangat baik menurut saya. Kalau membeli di tempat kantor mereka, 1 sen pun nggak ada diskon gitu.
Tapi kalau mau beli di kios Kenarijaya, ya Anda bisa dapat diskon 10% sampai 12,5%. Karena saya dikasih diskon 15%. Jadi mulailah dari situ saya hidup, ya. Jadi akhirnya mengkhususkan penjualan kunci-kunci pintu pasien. Menarik, Pak. Sampai Pak, sekarang. sampai sekarang ya, Pak ya. Ini merek dari awal 1965 sampai sekarang mereknya. Ya, tapi barang kunci itu kan berkembang. Seperti dari poster saya kan ada beberapa kunci yang digital loh. Kalau dulu kan kunci-kunci masih manual gitu loh. Menarik, Pak. Mereknya sama. Apa yang membuat hubungan ini bisa menjadi jangka panjang dan kemudian distributor atau supplier ini percaya dengan Pak Sarifudin, Pak Hendra? Saya kira semua orang bisa melakukan ya. Ini simple sebenarnya. Yang penting kita beretikat baik, bersifat jujur kepada orang-orang ini, dan jangan sombong gitu loh Pak. Walaupun kita nggak sanggup beli barang orang ini, sales inilah istilah, ya seorang sales ya, eh, eh, saya menghargai dia sebagai teman gitu loh. Nah seorang sales kan kalau kena habis keliling-keliling Jakarta Raya kan pasti haus, macet kan ya. Nah, itu kan saya ya di tempat saya cuma saya siapkan air teh aja, minum segelas teh. Ya, ya sebagai teman aja ngobrol. Ya. Walaupun saya nggak beli barang dia, tapi saya anggap sebagai teman ngobrol. Tukar pikiran gimana lo orang di toko ini, gimana di toko ini. Nah, dia selalu berkeluh kesah pada menolak barang dia karena harganya mahal. Nah, Nah, itulah pertemanan yang menurut saya membuat saya menjadi hari ini gitu. luar biasa, Pak. Pak Sarifudin, Pak Hendra, saat ini sudah ada di berapa cabang, Pak, terakhir? Eh, Di Medan baru buka ya, Pak? Di Medan ada. Di Medan saya baru buka tahun lalu apa 2 tahun lalu, saya agak 2 tahun yang lalu kali saya buka. Itu ada di Jalan Gagak Hitam, RX Lifestyle, Avenue Unit 10, dekat Ring Road ya, Medan Ring Road itu. Oke. Itu juga bagi para sahabat yang ingin melihat showroom kami, ya di Medan itu ada 2 lantai showroomnya, ya. eh, Cukup bagus. Kalau saat ini showroom Kenarijaya yang terbagus, agak termewah, ya di Medan. Oke, oke, Ya. menarik Pak. Nah, sahabat Tribuners, bagi teman-teman yang ingin melihat showroom di Medan dan produknya, mari kita saksikan video berikut ini. Kenarijaya adalah tempat yang menawarkan di mana keindahan dan keamanan bertemu dalam setiap detail. Kami mempersembahkan showroom baru kami di kota Medan. Rumah adalah tempat di mana hati Anda berada. Maka dari itu, kami hadir untuk mempersembahkan koleksi terlengkap dan terbaru dari aksesoris pintu dan jendela yang akan memberikan keamanan dan juga sentuhan istimewa di rumah Anda. Kenarijaya memperkenalkan produk-produk berkualitas tinggi yang dirancang untuk memenuhi standar keamanan dan juga gaya desain yang sesuai dengan rumah yang Anda miliki. Dari aksesoris pintu yang minimalis hingga yang ke digital, Kenarijaya memiliki semua yang Anda butuhkan untuk meningkatkan keamanan rumah dan juga sentuhan yang istimewa. Kenarijaya memiliki layanan terbaik kepada pelanggan kami. Kenarijaya memberikan garansi produk 25 tahun hingga seumur bangunan. Bagi Anda yang tinggal di Medan, kunjungi dan temukan aksesoris pintu dan jendela di showroom Kenarijaya Medan. Kunci yang manual sampai digital yang safety-nya bagus sekali, bisa yang berdomisili di Medan bisa langsung ke showroom-nya di Jalan Gagak Hitam ya, sahabat Tribuners. Saya diskusi lagi ke Pak Hendra. Pak Hendra, ini kan menarik sekali ya. Dari awalnya dari ngopi-ngopi sempat ditolak juga ya, Pak ya, sempat ditolak karena harganya bedanya tinggi sekali, yang normal itu 3.000 dan kemudian jual 8.000 nih mau jual. Pada saat itu kenapa Bapak menolak dan kemudian bersedia mereferensikan ke tempat-tempat lain yang menjual kunci-kunci yang mungkin yang Bapak
beranggapan bahwa mereka mampu menjualnya, Pak? Ya, karena gini, ya kita kan nggak ada salahnya mereferensikan orang lain. Kalau sepanjang kita tidak bisa membeli, biarkanlah sales ini yang bisa menjual kepada orang yang bisa membeli. Ah, tujuan saya adalah supaya si sales ini nih dapat barang-barangnya dapat laku di toko-toko lain gitu. Ternyata apa yang saya pikirkan ya berbeda dengan yang ada di lapangan. Ternyata di lapangan semua toko menolak barang dia juga karena harganya kemahalan. Ya, makanya kenapa dia selalu kembali ke tempat saya, ya bercerita betapa pahitnya, bla bla bla. Ya, saya kadang-kadang coba lagi aja, saya bilang nggak ada salahnya. Emang selalu barang mahal, saya bilang. Saya aja nggak berani beli, saya bilang. Ya mungkin mereka juga nggak berani beli karena kemahalan. Cobalah, saya bilang. Tapi nggak jangan coba berputus asa, saya bilang. Ya coba terus saja, masa nggak berhasil sih? Masa nggak ada toko yang mau gitu. Tapi memang kenyataannya dalam perjalanan seminggu, 2 minggu sampai 3 minggu, semua toko menolak mereka. Orang ini punya barang itu karena harganya terlalu mahal. Ya, setelah itu ya barulah dia datang ke tempat saya, dia ngobrol-ngobrol, dia lihat lemari saya dengan waktu itu ya kios 2,5 kali 2,5, lemari saya itu masih kosong melompong karena kita nggak ada modal untuk ngisi lemari tersebut. Nah akhirnya si sales ini punya inisiatif, gimana kalau saya isi bar lemari lu dengan konsinyasi. Nah tadi cerita, saya nanya konsinyasi itu artinya apa? Itu laku bayar. Oh kalau laku bayar saya nggak keluar modal sih boleh aja, saya bilang. Toh tempat saya juga kosong gitu loh. Nah inilah kesempatan yang kalau saya tolak waktu itu setelah saya pikir, mungkin saya nggak ada hari ini juga gitu. Maka kesempatan emas yang datang itu jangan ditolak gitu. Toh tempat kita juga sudah ada. Toh tempat kita juga nggak terpakai kosong. Ya nggak ada salahnya lah taruh barang mereka. Berhasil nggak berhasil kita lihat nanti gitu. Menarik, Pak. Ya, ya itu prinsip saya. Ya, Tapi memang ya kuasa langit atau jalannya Tuhan. Nah itu waktu naiklah 1967 atau 68 Gubernur Ali Sadikin yang dilantik oleh Bapak Presiden Soeharto almarhum juga. Ya, begitu gubernur ini berdiri, dilantik, nggak lama kemudian dia buka kasino di Jakarta. Nah itu emang ini gubernur berani ya. Uh, dan dengan uang dari pajak kasino itu dibangunlah jalan-jalannya di Jakarta, dibangunlah gedung-gedung olahraga, GOR disebutnya, gedung olahraga, ada Jakarta Barat, Jakarta Timur, setiap wilayah ada satu GOR. Nah, semuanya memakai kunci merek ini. Karena memang waktu itu antara sekitar 1968 sampai 70, kunci ini yang terbaik. Nggak ada yang bisa lawan. Nah, saya kecipratan rezekinya. Jadi, pada saat kontraktor atau owner datang belanja ke kantornya, nah, si resepsionnya selalu menjelaskan, Pak, harga di sini sekian. Ditawar bagaimanapun nggak bisa kurang gitu. Pak, kalau Bapak mau kurang, Bapak ke Pasar Kenari aja. Cari Kenari Jaya. Mungkin antara 5-10% bisa kurang. Nah, disitulah banyak saya mulai kenal juga para arsitek, kenal kontraktor yang datang belanja di tempat saya. Itu. Padahal kios saya cuma kecil, 2,5 kali 2,5. Jadi akal-akalan saya waktu masih muda dulu, Pak, kalau Bapak begini banyak, saya cek gudang saya dulu ya. Saya telepon gudang saya dulu. Padahal saya telepon ke sana gitu, ke resepsi, Iya. tipe ini ada nggak gitu loh. Seperti gudang Kalau ada sendiri lah, siapin. Pak ya. Hah? Seperti gudang sendiri, Pak. Iya. Makanya networking itu penting ya. Resepsi itu juga perlu, walaupun jabatan cuma resepsi, perlu kita bina hubungan yang baik gitu. Jangan merasa aku ini owner, aku ini siapa gitu loh.
Jadi mereka enggan membantu kalau kita bersombong. Tapi dengan reception ini, ya umumnya reception kan wanita ya. Ya oke lah, kalau dari komisi ini selisih diskonnya saya dapat untung. Itu waktu saya, eh, kalau bahasa kerennya ya dibilang KKN juga sih. Ya, ya maksudnya saya beliin coklat, saya beliin permen, biskuit atau lain-lain lah, snack-snack gitulah. Ya nggak mahal juga sih sebenarnya. Saya dapat komisi misalkan 1 juta. Saya belanjakan untuk mereka cuma 200 ribu paling. Tapi mereka happy-nya setengah mati. Dan mereka membantu saya itu pun juga tulus banget. Sehingga akhirnya saya berkembang. Semua barang beli ke saya gitu. Luar biasa, Nah, Pak. ya perjalanannya agak aneh nih. Ya, laku bayar kan. Jadi saya tiap hari mundar-mandir kantornya. Kadang sore saya ambil barang, pagi-pagi saya store duitnya. Nah, setiap bulan terjadi itu, kira-kira sekitar 3-4 bulan, saya dipanggil sama ownernya. Saya lihat lu sering bolak-balik di sini, kalau nggak pagi sore, kalau nggak pagi sore. Hampir tiap hari saya bilang, lu dagang apa? Dia bilang, saya nggak dagang apa-apa. Saya cuma ada pedagang kunci ini aja. Lumayan lah dapat komisi, bisa buat bayar makanan sehari-hari. Terus sering ini nggak dagang lele? Nggak ada, saya bilang. Karena saya nggak ada modal, saya bilang. Oh, ya udahlah. Mungkin itu waktu dia senior ya, saya masih umur sekitar 17 atau 20 gitu. Nilai anak muda culun ya, dia kesian juga. Ya, ya udahlah. Lu nggak usah eh, tiap hari bolak-balik sini bayar. Saya kasih utang lu sebulan. Nah, dari utang sebulan itu, tapi biar bagaimana saya tepatin pembayaran sebulan itu, ya, eh, dengan ada uang di tangan saya, akhirnya saya bisa belanja kemana-mana gitu. Belanja cash ke Sudirman. Waktu itu masih Sudirman kanan kiri masih seperti perkampungan, Pak. Nggak seperti sekarang daerah elit ya. Dulu masih banyak rumah-rumah di Karet tuh. Ya, kalau pernah Pak, mungkin Pak Juanda tahu ya kalau lihat ke Sudirman dulu ya. Nah, pasien juga mungkin apa pernah dulu juga kayak Sudirman, saya nggak tahu. Nah, kanan kiri itu masih rumah-rumah penduduk. Nah, sama Pak Ali Sadikin itulah dibongkar. Maksudnya dibongkar tapi dia ultimatum, dia kasih keputusan, oke, kamu orang boleh bangun 4 lantai, nggak usah perlu IMB. Nah, tapi harus mundur sekian meter. Saya mau bikin jalanan. Nah, tapi ya karena itu kompensasinya ada, jelas. Akhirnya juga nggak ada yang nuntut. Ya udah mundur-mundur pada bangun 4 lantai gitu loh. Ruko saya semacam ruko dan rumah lah waktu itu. Nggak tahu-tahu pemerintah DKI plannya beda. Dia bikin daerah seperti sekarang inilah terjadi. Waktu itu Karet kebeken dengan eh, kerajinan tangan batik, kain-kain batik, baju-baju batik. Nah, sekarang udah nggak ada, habis sama sekali. Karena udah jadi bangunan-bangunan high-rise building semuanya. Nah, disitulah saya merasakan semua beli kunci kepada saya. Kontraktor-kontraktor juga pada beli kunci. Arsitek pun menunjuk pembelian kunci ke tempat saya. Disitulah link jaringan networking saya terbuka. Nah, saya membeli barang lain lagi untuk melengkapi produk ini. Saya beli di Sudirman, saya beli di Jatinegara Barat dengan satu apa Vespa ya, dengan motor Vespa saya. Saya keliling tuh ke Jatinegara Barat, ke Sudirman, ke tempat bahan-bahan bangunan lah, untuk melengkapi posisi toko saya gitu. Menarik Pak Hendra ya. Nah, Dari seterusnya itu berkembang lah. awalnya adalah kepercayaan dan komitmen ya, Pak Hendra. Ya, Pak Juanda, Ya, Pak Juanda, kalau dilihat dari konsistensi dari Pak Hendra dari toko kecil, tapi komitmennya bolak-balik ke kantor untuk sebagai komitmen untuk membayar apa yang sudah laku, itu kan bukan hal yang mudah ya Pak ya. Itu kepercayaan diberikan setiap hari bolak-balik, akhirnya melihat
usaha yang begitu luar biasa, akhirnya perusahaan supplier juga memberikan satu rentang waktu aging piutang menjadi 1 bulan. Di sanalah mulai berkembang sangat bagus sekali. Pak Juanda, kalau kita melihat ini ada komitmen dan pelayanan yang luar biasa. Pak Juanda melihat eh, seperti apa? Memang dari awal perkembang bisnis harus seperti itu? Iya, kalau saya lihat memang ini Pak Hendra salah satu panutan saya ya. Kalau saya dengerin cerita Pak Hendra itu bisa dilihat juga di YouTube-nya gitu kan ya. Itu luar biasa sekali bagaimana beliau itu sangat memegang teguh arti kepercayaan gitu ya. Dan kita bisa dengar dari tadi Pak Hendra bilang dari sebuah kepercayaan yang bisa dibilang hanya dengan membangun hubungan dengan sales yang ditolak kemana-mana gitu ya, akhirnya bisa terbuka network gitu ya, akhirnya bisa terbuka network ke bosnya. Karena apa? Menjawab kepercayaan, bayar pokoknya ambil pagi, bayar sore, atau sebaliknya gitu kan. Akhirnya dapat kepercayaan dari bosnya gitu. Nah, dan juga dapat kepercayaan lagi dari apa? Dari resepsionisnya gitu ya. Dari resepsionisnya, daripada ini beli aja. Jadi intinya adalah dengan sebuah kepercayaan yang kita bisa pegang teguh itu, network kita akan terbuka kemana-mana. Akhirnya bisa semua, tadi Pak Hendra cerita, semua pembelian semua diarahkannya ke Narijaya. Dan itu juga kenapa di saya gitu ya, itu sangat kita pegang teguh juga gitu, bahwa di komunitas kita kan di iCommunity, yaitu adalah komunitas para pebisnis untuk saling berkolaborasi seperti itu. Jadi penting sekali untuk memegang teguh kepercayaan orang gitu. Kepercayaan Sekecil dan apapun. networking dan trust ya, kepercayaan itulah yang menjadi awal untuk membangun bisnis yang luar biasa. Pak Hendra, kalau melihat perkembangan Bapak itu kan luar biasa sekali Pak ya, dari kios kecil menjadi berbagai kota di Indonesia ada showroomnya Pak Hendra. Dari awalnya bagaimana meraih kepercayaan itu dengan infrastruktur terbatas, dengan pada saat itu mungkin fasilitas juga terbatas ya Pak, perlu mengunjungi satu persatu calon customer itu kan suatu proses yang tidak mudah Pak. Ya. Ya zaman dulu kan nggak ada handphone, Nggak ada Ya. handphone, nggak ada medsos. Betul, gitu. betul. jadi itu harus menarik juga mengunjungi tuh langsung. ceritanya tuh, Pak. Bagaimana Bapak melakukan ini semua Pak? Jadi begini, saya berprinsip ya kalau saya mau maju dan saya akan harus bisa lebih baik dari hari ini, saya harus bekerja dengan keras. Ya, selain tadi menjaga kejujuran ya. Nah, tapi yang utama memang betul-betul kita harus menjaga kejujuran. Ya, eh, jadi kita dipercaya oleh customer, kita dipercaya oleh supplier. Ya kita kan istilahnya kayak istilah bahasa hari-hari ya, sebagai broker lah atau tukang catut lah. Ambil sini jual situ, ambil sini jual situ. Ya, ya. Nah inilah yang kepercayaan yang harus kita jaga. Ya, seperti saya ambil barang tadi, selain kunci ini ya, kunci JL yang kantornya di Cikini Raya juga. Ya, eh, saya ambil barang dari Sudirman. Ya, saya ambil barang dari Jatinegara. Itu waktu dengan uang yang pas dari hasil penjualan kunci ini, saya bayar mereka. Nah, karena sering bolak-baliknya saya naik motor ke toko mereka, dan juga karena ya pembicaraan hari-hari, jadi sebagai kita anggap teman, ya sekali lagi sebagai networking kalau bahasa kerennya. Akhirnya mereka tawarkan, lu kenapa sih bolak-balik sehari 2-3 kali? Ya itu waktu emang Jakarta nggak sepadat sekarang lah. Ya, saya bilang, saya nggak punya duit, saya bilang. Ya, ini duit juga karena ada jual kunci yang konsinyasi, ya dikasih utang sebulan. Nah jadi duit ini saya buat belanja. Oh, ya dijawab begitu. Ya udah, kalau gitu lu sekarang ambil banyak kan, boleh utang lagi sebulan. Nah, mulai di situlah ada kedua toko yang kasih utang, terus selanjutnya ada yang ketiga toko kasih utang, ya karena kepercayaan itu. Nah, engkau saya, Pak Husin almarhum, ya berangkatlah ke Singapura. Karena kita nggak ada rekening bank saat itu, tapi duit cash banyak gitu loh. Karena memang dikasih utang kanan kiri ya. Penjualan kita kan cash waktu itu. Nah, akhirnya engkau saya berangkat ke Singapura. Nah, di Singapura hal yang sama terjadi juga. Beli barang dengan
relasi di Singapura juga terbatas, beli sedikit bolak balik gitu loh. Akhirnya pemilik toko di Singapura juga sama ngomongin, lu kenapa sih sering beli barang dikit-dikit? Ya saya nggak ada modal, saya bilang. Kakak saya ya itu waktunya, ini kan modal saya secukupnya aja saya jual. Ya udah lu ambil banyak kan dah, lu utang lagi sebulan. Nah, disitulah di sana sini bisa kasih utang sebulan. Terus dari informasi, karena kita berbuat, kakak saya baik juga sama orang Singapura, lu kalau mau maju dagang kunci, lu pergi ke pameran. Pameran ini di Jerman di Cologne Fair itu waktu. Nah, kira-kira tanggal sekian ada pameran. Nah, itulah akhirnya kakak saya dengan pengetahuan seadanya juga berangkat ke Jerman. Nah, Jerman kan karena cuaca dingin kan dia bawa jaket doang gitu loh. Pakai jaket aja. Ya ini pengalaman yang kadang-kadang kita orang jadi buat kadang-kadang suka ketawa juga. Ya, Eh, begitu keluar dari pesawat, ya di dalam airport aja dia udah kedinginan setengah mati. Karena itu waktu -3. Luar Padahal dia pakai jaket tebel gitu. Nah, memang kalau kita berbuat baik, ya ada aja selalu jalan orang yang baik juga sama kita. Ada orang bule waktu itu menjelaskan kepada kakak saya, lu kenapa bisa kedinginan gini? Lu pakai jaket tebal. Ya, ini saya kan baru pertama kali ke Jerman. Terus gua udah pakai jaket tebal kok masih kedinginan. Oh, dia bilang lu salah. Lu nggak pakai baju dalam ya? Apa tuh maksudnya? Ya akhirnya dijelasin lah ya. Macam kalau merek ada merek yang baju wool itu baju dalam ya. Mereknya saya lupa, pakai Longines gitu ya. Itu lu mesti pakai. Oke deh, gua anterin lu beli dah. Sampai dianterin beli di dekat airport tuh. Nah, beli satu, setelah itu kakak saya meninggal lah. Nah, akhirnya pergi lihat pameran-pameran di Jerman. Ya, akhirnya ada juga dapat terkenal pabrik-pabrik Jerman. Ya, akhirnya kita bisa berkembang sampai hari ini gitu. Luar biasa. Itu Wah, singkatnya. Mulai dari relasi, kemudian komitmen, dan selalu positif dan melakukan hal yang baik, dan selalu ada jalan yang ada orang yang menolong, apa yang kita lakukan, niat baik itu ya Pak Endra ya. Ya, betul-betul. Itu kan ya, kalau saya pikir ya sekarang, itu mungkin kuasa langit ya yang ngatur ya. Kok ada orang-orang yang, padahal kok saya juga nggak kenal sama orang itu, orang Jerman. Kok saya juga Inggrisnya juga terpatah-patah gitu loh. Yang penting you know I know aja lah. Grammarnya juga nggak tahu berantakan tuh kok saya juga. Tapi Tapi ya dia penting dia you know I know aja lah. ya, Dia punya bahasa juga. kalau Pak Ya, Pak Hendra melihatnya seperti apa? Ini semua ada kaitannya dengan komunikasi dan komitmen dari Pak Hendra beserta Pak Husin ya, ya, sehingga mereka, wah ini sangat komit sehingga layak untuk bekerja sama dengan perusahaan Kenari Jaya. Mungkin ya seperti itu Pak. ya mungkin. Ya, karena setiap saya membina hubungan dengan mereka, sekarang dengan pihak luar negeri, dengan Singapura, waktu dengan pihak pabrik, nah waktu ke pameran di Cologne Fair kan, akhirnya saya ketemu pabrik-pabrik di Itali gitu loh. Mereka juga pertama nggak percaya kasih utang, ya akhirnya saya sama kakak saya bilang, ya kakak saya ngomong lah bahasa Inggris ya. Kalau lu nggak percaya saya, lu tanya yang Singapura deh. Ke Singapura kan sering berlangganan sama orang. Nah, tanya Singapura, Singapura mereferensikan. Intinya, dia berkata seperti ini. Lu kasih utang ke si Pak Husin ke Jaya Indonesia. Kalau dia nggak bayar, gue yang bayar gitu. wah, Ya itu kan cuman sebenarnya ya kalau benar-benar saya nggak bayar juga mungkin nggak dibayarin juga. Kalau ya, tapi itu semacam komitmen dia bahwa saya ini orang benar gitu. Iya. oke. Pak Indra boleh tanya nggak? Ini sebagai masih anak muda nih kan ya. Dan apalagi sekarang kan banyak sekali kasus-kasus pinjol, Pak. Jadi kan tadi Pak Indra bilang bagaimana orang percaya ngasih utang. Nah, sekarang
bagaimana kita memanage hutang kita agar bisa dipercaya gitu Pak. Karena banyak orang mindsetnya ngutang-ngutang ngutang-ngutang habis itu dia kabur gitu kan. Nah, itu gimana tuh Pak? Ya kan? Gini Pak, kita harus punya mindset, pola pikir, uangnya di tangan kita bukan uang kita. Jangan sampai uang kita itu, ya kalau zaman saya dulu juga banyak kayak kejadian seperti sekarang. Begitu pegang uang, wah beli mobil yang lebih mewah, bangun rumah yang lebih mewah. Akhirnya begitu jatuh tempo tagihan ini, mereka nggak bisa bayar. Ya, nah kalau saya sama kakak saya selalu berpikir ini uang bukan uang saya. Kelebihan dari uang inilah baru uang saya gitu. Maksudnya untungnya ya. Jadi saya selalu menyiapkan dana itu nganggur untuk kita kalau jatuh tempo saya bayar. Ya kadang-kadang belum jatuh tempo kita bayar. Untuk lebih menambah kepercayaan mereka kepada kita gitu. Toh daripada uang kita nganggur, rekening bank juga nggak ada waktu itu, ya kita bayarin aja lah gitu. Nah dari situlah orang akhir para supplier itu terus bertambah kepercayaannya kepada Jaya. Akhirnya Jaya bisa berkembang membeli cabang lain di luar pasar Kenari gitu. Luar biasa. Berarti Pak Juanda, kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Hendra, bahwa bisnis itu sebenarnya adalah selain relasi itu semakin lama semakin besar karena kepercayaan nomor satu. Betul. Ya, trust is number one. Begitu trust, kita bisa dapatkan support apapun dari supplier atau dari, katakanlah, adalah orang yang memberikan kesempatan kepada kita. The first one is trust itu Pak. Dari lihat perkembangan Kenari Jaya itu trust Pak. Pak, Betul. apa yang menjadi tantangan paling selama dari tahun 65 sampai sekarang, kan istilahnya udah 60 tahun ya Pak ya? 60 tahun Pak, itu udah melewati golden period Pak. Udah melewati ulang tahun emas nih 60, luar biasa Pak. Selama 60 tahun ini tantangan paling berat itu apa Pak? Tantangan yang paling berat ya krisis moneter ya. Dari tahun 80-an kita berapa kali mengalami krisis moneter. Yang terberat adalah di 98. Terberat. Ya. Ya seperti contoh misalkan sebelum kejadian kerusuhan Mei 98 itu dolar cuma sekitar 2.300-an. Tapi begitu kejadian Mei 98, dolar akhirnya naik sampai 17.000. Ya, 16 sampai 17.000. Nah, secara angka hitungan-hitungan neraca, kewajiban saya terhadap supplier dengan dolar naik 17.000, saya ini udah nggak bisa bayar. Saya ini udah kolaps. Gitu. Nah, sedangkan di barang-barang mereka di tempat saya banyak gitu. Jadi akhirnya saya coba eh, ada agen-agen lain juga di Jakarta. Ya udah ini gunakan kesempatan cuci gudang. Lu mau pulangin aja jangan tanya-tanya, dia bilang. Saya bilang yang masalah di saya loh, di kita saya bilang. Bukan di mereka. Mereka terima $1.000 tetap $1.000. Cuman kita dulu $1.000 kali 2.300, sekarang $1.000 kali 17.000. Masalahnya di kita bukan di mereka. Nggak bisa juga lo main pulang barang begitu aja. Itu waktu saya main sama teman-teman yang dagang masih suka pada ngobrol begitu ya. Tapi ada yang nggak terima pendapat, ikutin cara lo mah susah lah. Gue lagi bisa cuci gudang, gue bisa cuci gudang, gue cuci gudang aja deh. Tapi akhirnya mereka di satu Eropa di blacklist loh. Nah karena sesama pedagang kan, pabrikan itu kan tahu kan. Nah kalau saya nggak blacklist, saya pasang bendera putih, gitu loh. Nyerah saya bilang, saya nyerah lah pasang bendera putih. Saya tulis surat, saya bilang gue punya utang sama lo orang ini saya nggak sanggup bayar, saya bilang. Ya, karena harga dolar sekian. Nah, lu mau gimana?
Apa mau barang ditarik balik, saya ada stoknya, atau mau bagaimana, terserah deh, saya bilang. Saya udah angkat tangan lah, saya bilang. Ya, akhirnya karena dia lihat komitmen kita, ya, itu para supplier pabrik di Eropa itu ternyata di luar dugaan saya memberi support gitu loh. Oke, sekarang misalnya Hussein dan misalnya Hendra, yang pertama saya tanya, keluarga lu gimana dengan kejadian Mei ya? Enggak, saya bilang aman semua bla bla bla. Terus toko lu gimana? Oke, cuma satu dua yang kena pecah kaca, nggak ada masalah, nggak kena jarah juga, saya bilang. Oh, nah oke, kalau itu semua udah aman, ya udah kita tunggu dulu aja. Lu jangan pusingin dengan barang itu utang-utang lu. Kita lihat situasi dulu. Nah, akhirnya setelah sebulan kemudian saya desak lagi mereka. Ini lu orang maunya gimana? Saya bilang. Mau pulangin barang, saya siap pulangin barang. Nah, kalau pulangin barang, ongkos kirimnya saya bayar. Ongkos kirim masuk ke Eropa ya, ke Italia, ke Jerman saya yang bayar. Terus kalau sampai ada pemungutan bea cukai, ya saya beban saya juga, saya yang bayar juga. Waktu saya beli sama lu 100, lu terima 100 juga. Semua di luar 100 itu beban saya. Karena saya udah nggak sanggup bayar. Nah, itulah akhirnya mereka respect ya. Ya udah, suruh saya pending lagi. Wah, saya bilang nih pending-pending nggak ada solusi juga nih. Udah, saya beranikan diri lah. Saya bilang, lu boleh nggak, berani nggak kasih saya diskon? Eh, Terbesar waktu itu saya minta 65%. Jadi range saya minta diskon 25 sampai 65. Ada yang kasih 25, ada yang kasih 65, ada yang kasih di antara itu 35 dan 45. Itu loh. Nah, setelah mereka kasih bisa diskon dengan kurs dolar yang tinggi itu, saya bisa jualan lagi. Nah, pelan-pelan saya bisa bayar lagi ke mereka gitu. Secara cicilan. Nah, untungnya tahun 2000 Gus Dur naik, ekonomi mulai stabil gitu. Jadi cepat barang-barangnya dengan diskon tadi, ya saya bisa jual dan saya bisa bayar ke mereka. Nah, satu yang lucu dari saya bilang, "Lo orang kejam banget sih. Ah, misalnya, gua terima kasih ya udah sekarang utang lu udah lunas. Sebelum lu nggak bayar nggak apa-apa lo. Ah, kenapa lu nggak bayar? Saya nggak bayar nggak apa-apa. Ya, gua udah dapat duit dari asuransi. Karena utang lu gua gak asuransiin. Jadi gua klaim ke asuransi udah diganti sebenarnya. Ya, saya bilang, lu orang kejam juga ya. Itulah sampai guyon. Lu orang tega-tega juga udah tahu saya lagi susah. Udah tahu dapat asuransi, suruh saya gratisin kayak kebayar. Enggak. Dia bilang, saya mau lihat komitmen lu. Gimana komitmen lu mau bayar itu? Nah, terus saya bayar lu masuknya apa? Karena lu terima lu. Ya, biaya pendapatan yang lain. Dia bilang, oh. Nah, dari situ saya makin dikenal nama Kenarjaya di Eropa. Nah, sedangkan teman-teman saya yang ini yang main pulangin barang aja, ya namanya rusak di Eropa. Di blacklist lah. Dari pabrik A, pabrik C, pabrik C, pabrik D. Nah, itu berita kan udah sampai kemana-mana gitu loh. Menarik, Pak Nah, Hendra. itu Pak. Inilah Pak Juanda, inilah yang menjadi fondasi ya Pak ya. Kalau kita lihat perkembangan Kenarijaya memang luar biasa, perkembangan yang luar biasa sampai hari ini di beberapa kota showroom yang sangat megah. Ini ada 3 Pak Juanda. Kita belajar hari ini bersama Pak Hendra Sarifuddin. Pertama adalah bangun relasi. Siapapun itu, kita membangun hubungan yang baik. Setelah membangun hubungan, building trust Pak. Kepercayaan itu harus dibangun. Apa yang menjadi komitmen awal, konsinyasi dibayar hari ya hari dibayar sampai ada diberikan kesempatan. Yang ketiga adalah walaupun kita menghadapi berbagai problem atau cobaan, komitmen itu penting. Menyampaikan supaya mendapatkan solusi. Ini 3 ini yang menjadi pilar ya Pak Juanda. Menurut Pak Juanda bagaimana? Ya, cocok sekali Pak Sian bahwa ini memang seperti saya bilang ini panutan ya, Pak Hendra ini panutan buat saya sebagai anak muda ya, ya kan, untuk terus berkarya dan memupuk kepercayaan yang diberikan oleh teman-teman para pebisnis gitu ya. Dan itu juga kita letakkan sebagai fondasi kita untuk membangun komunitas iCommunity gitu.
Mantap, Pak Juanda. Pak mempertimbangkan waktu juga udah hampir 1 jam ya. Ini satu pertanyaan terakhir untuk Pak Hendra dan Pak Juanda. Pak Hendra, sharing untuk anak-anak muda supaya bisa berhasil dalam bisnis, Pak. Hmm, Ini ya. Wejangan Ya, Pak, supaya pasien, bisa berhasil, yang Pak. pasien cerita sebagian itu saya ada masukan dalam pengalaman saya yang saya bikin dalam prinsip dasar sukses. Nanti sebentar saya kirim ke Pak Juanda supaya mau pasien bisa sharing. Ya barangkali kalau mau di-share ke teman-teman yang mengikuti Zoom ini silakan. Ya itu karena saya ingin sekali supaya para pengusaha muda itu ikut gitu loh. Nah, saya udah kirim ke Pak Juanda. Pak Juanda Oke, lagi siap, WA. Pak. Siap, Ya. Ya, siap. Nah, nah, tadi pasien bertanyakan bagaimana anak-anak muda kan. Ya, Ya, yang penting kalau menurut saya kita itu jangan terlalu mau cepat sesuatu bisnis mau cepat gitu loh. Nggak bisa. Coba nggak tahu lah kalau saya cerita Jakarta nih nyambung nggak dengan teman-teman di Medan. Kayak contoh di PIK gitu ya. Banyak sekali anak-anak yang pulang dari Amerika itu, wah buka restoran, fungsian sekian orang, 5 orang, 10 orang, buka restoran mewah tempatnya. Akhirnya tutup. Satu bukan bidang dia. Kedua dia eh, mau cepat maju. Nggak bisa saya bilang. Jadi sesuatu usaha itu harus menjiwainya Bu, secara pelan-pelan ya. Setelah itu sukses. Setelah itu kita harus seperti ini loh Pak. Kalau saya pernah cerita sama Pak Juanda ya, filosofi bisnis saya seperti ilmu main catur. Jadi nggak bisa terburu-buru ya. Karena saya dulu memang waktu muda masih hobi main catur. Begitu saya bisnis, saya praktekkan filosofi main catur di dalam eh, bisnis ini. Kenapa? Contohnya begini. Kalau saya main catur dengan Pak Juanda kan, target saya adalah skak untuk mematikan rajanya Pak Juanda. Ya, Pak Juanda main sama saya juga sama mematikan raja saya, gitu loh. Tapi untuk proses kesananya kan perlu langkah by langkah gitu, yang dipikirkan secara matang. Jadi saya kalau Pak Juanda ke kiri kudanya mau kemana nih? Pion ini ke sini mau kemana nih? Kita kan mikirin gitu loh. Oh, saya harus ke sini, saya harus ke sana. Karena target saya kan skak dengan eh, rajanya milik Pak Juanda, gitu loh. Nah, di bisnis filosofi ini kepake. Jadi kita jangan terburu-buru gitu loh. Kita kalau menghadapi pesaing para kompetitor kita, hadapilah selangkah demi selangkah gitu. Ya, walaupun mungkin kompetitor merasa lebih besar, kompetitor merasa lebih berjaya dari kita, ya kita diam aja. Kita diam bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain loh. Kita diam, kita susun strategi lagi gitu. Seperti tadi saya bilang filosofi main catur. ya. Ya, Pak Juanda kalau misalkan eh, apa ya namanya menteri itu apa ster ya? Ya, bahasanya menteri, star. perdana menteri lah yang kita sebutkan. Iya. Juga yang tangan kanan raja tuh perdana menteri. Itu, Baik. anu. Ya, Terima kasih kalau- Pak Hendra. Luar Silakan. biasa. Eh, semoga ini bisa bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Sebagai penutup, Pak Juanda. Ya, seperti filosofi tadi Pak Hendra gitu ya. Jadi di iCommunity juga kita memberikan ada tagline filosofi juga yaitu share network, grow network gitu ya. Berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Nah, jadi memang kita perkuat kepercayaan kita perkuat sharing-sharing kita, dan sehingga kepercayaan tumbuh untuk kita berkolaborasi seperti itu. Terima kasih Pak Juanda sudah bersama Tribun Network dan Medan. Terima kasih juga Pak Hendra Sarifudin yang sudah bersedia sharing. Semoga menjadi pembelajaran yang
menarik bagi para pebisnis muda supaya nanti kedepannya banyak yang bisa berhasil lebih baik lagi. Sampai jumpa, Inspiration and Solution setiap hari Jumat yang selalu menarik untuk Anda semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Hendra dan Pak Juanda. Thank Terima you. kasih, Terima selamat kasih, siang. Pak Sian. Semua sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Thank you, Pak Hendra. Thank you Pak Jona. Thank you Pak